saya tambahkan di sini ya harus diingat kan ada pasal penelantaran anak ya. Kita akan terus mengkaji sampai beberapa klien saya ini dan anaknya tidak dinafkahi. Bagaimanapun ini kan masih istri sah. Ahmad dan tim mendampingi klien saya Baratu Meta mendapat panggilan untuk menjelaskan kronologis di hadapan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Tadi telah memberikan kronologis untuk menguatkan laporan kepolisian yang di Polres Jakarta Timur. Tadi sekitar 2 jam ya dipanggil dan juga mendapatkan bimbingan dari psikolog ya. Psikolog dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak seperti itu. Apa aja sih yang diadukan? Dia minta kronologisnya seperti apa, terus berapa kali sudah melakukan seperti ini, terus apa sih verbal ya Pak? Iya. Verbal juga pernah apa belum? Psikis. Terus bukti-bukti udah saya kasih, terus ditanyain anak-anak gimana ya gitu ya, gimana perkembangan, terus sekarang apa yang dirasakan oleh saya sendiri, saya sih kayak kebingungan aja gitu, terus kebingungan, terus kayak gampang emosional juga gitu, karena apa mungkin beban saya makin banyak, dia itu aja sih ya. Jadi harus ketemu psikolognya harus 3 kali, nggak cuma 1 kali ini. Nanti buat dia ada janji lagi dengan psikolognya itu baru sekali, nanti kedua kalinya gitu. Terus saya bilang ya kalau sekarang ini saya paling ya nggak bisa ninggalin sholat dan pasti ibadah zikir segitu di rumah gitu, itu paling benar, paling betul. Jadi ya selama yang dia arahkan, selama yang saya sekarang kegiatan saya ke teman atau kerjaan atau apa, itu udah bagus. Psikolog udah bagus. Apa yang dilakukan sekarang ini udah bagus. Nah, tapi pihak dari suaminya Mbak Meta sendiri akan dipanggil juga nggak sih ke PPA ini? Oh, saya kurang tahu untuk itu. Yang jelas untuk saksi-saksi yang kami telah laporkan di Polres Jakarta Timur itu sudah lengkap dan seharusnya dalam minggu-minggu ini atau minggu depan dari pihak terlapor sudah akan dipanggil ya, karena kita sudah memberikan bukti dan sudah cukup saksi. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat pihak terlapor akan dipanggil dan nanti kita juga telah memberikan surat laporan kepolisian dan bukti-buktinya juga kepada ini ya PPPPA ini ya, lembaga Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, kalau misal tidak datang, menurut KUHP akan dipanggil sekali lagi, dan apabila tidak mengindahkan undangan dari pemeriksaan dari kepolisian, ya saya akan tegas untuk meminta gelar perkara untuk segera menaikkan ke tahap penyidikan seperti itu. Kalau bukti-bukti kita sudah cukup, sudah kita lampirkan, saksi-saksi juga sudah ada 2 saksi, bahkan lebih dari 2 saksi. Maka dari itu saya rasa seharusnya terlapor harusnya datang. Tapi kalau misalnya tidak datang akan dipanggil lagi dan kita minta untuk digelar perkara untuk dinaikkan ke penyidikan seperti itu. Sejauh ini ada perubahan komunikasi dari saya sih minta tanggung jawab aja, mestinya kayak kita buat uang susu gitu kan, sampai cicilan yang seharusnya dia bayarkan itu, yang tunggakan kayak gitu kan jadi saya yang beban gitu loh, yang seharusnya beliau yang bayarkan ya jadi saya
misalkan di sini ya harus diingat kan ada pasal penelantaran anak ya. Kita akan terus mengkaji sampai beberapa klien saya ini dan anaknya tidak dinafkahi. Bagaimanapun ini kan masih istri sah dan masih ada tanggung jawab dan juga anaknya kan juga masih kecil, masih di bawah setahun, ada yang dan 2 tahun ya. Dan itu masih tanggung jawab dari seorang bapak. Apabila kita lihat berapa lama dari terlapor ini dan ya di mana adalah seorang ayah dari anak-anak dari klien kami, apabila tidak mengindahkan dan terus-terusan tidak memberi nafkah, kita akan mengkaji dan mencadangkan hak hukum kita mengenai penelantaran anak seperti itu. Dan bukti-bukti ini juga akan terus bertambah tentunya apabila tidak diindahkan. Dalam arti kenapa kalau jumpa atau berlaku nih Bang? Ya nantinya kita akan kaji lagi sesuai dengan kepatutan apakah terlapor ini menyadari perbuatannya dan pasti ada konsekuensinya apabila tidak mengindahkan. Tentunya saya nanti akan terus berkomunikasi sama klien saya apabila terus-terusan dari terlapor ini sengaja lalai dan menelantarkan anaknya, maka mau nggak mau kita ada cadangan hak hukum kita juga seperti itu. Karena tadi sendiri dampak psikologisnya sampai tidak ingin kenal lagi atau seperti itu? Iya. Gue udah ada pemikiran gitu sih. Kalau sekarang mah ya jauh lah mas. Kalau mikirin ke situ, mikirin anak-anak aja gitu. Ya alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah bersyukur sama Allah, pada Allah juga. Anak saya juga berkecukupan ya. Khususnya juga saya bisa gitu kan. Saya nyari uang dengan uang halal. Alhamdulillah. Yang dimana saya punya apa namanya usaha saya sampai bisa rame tanpa saya harus ini ya emang udah hukum Allah sama Allah ya bang ya doa Allah alhamdulillah nanti ada aja berarti total dari pokoknya Maret April harusnya dia Februari juga dia ngasih kan Februari Maret April Mbak Meta maaf nih, akan melanjutkan proses perceraian kan secara Ya untuk itu masih kita kaji dulu ya. Kita kaji seiringan dengan nanti kita melihat dari kasus pidananya. Kalau dari klien saya berkata pada kuasa hukum, Pak Meta juga sudah yakin untuk mengajukan perceraian. Tapi kita sambil berjalan melihat proses pidananya dan sejauh mana itikat baik dari terlapor. Tentunya dari klien saya nantinya akan siap mengajukan gugatan perceraian. oke. Berarti langkah selanjutnya gimana Bang? Hah? Langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita lihat dari kepolisian kan kabarnya saat ini kan nanti akan bersurat untuk memanggil terlapor ya. Ya setelah itu ya tidak ada menurut KUHP ya melakukan gelar perkara. Apakah ada unsur pidananya untuk naik ke penyidikan ya seperti itu. Ini kan komunikasi sulit ya. Tapi kalau di kantor apa sih nggak bisa ya setidaknya apa namanya ingat anak lah ya anak-anak kan masih di bawah umur kalau misalkan ini misalkan dia belum puas gitu kasih apa namanya kita kasih pelajaran aja gitu loh biar kasih lagi gitu ada beberapa hal yang saya info dari luar nah seperti ini seperti itu gitu udah dapet info bahkan dia juga menjadi saksi Iya, saya minta untuk Bapak Yogi dan juga keluarganya kalau tidak melihat saya tapi melihat anak Tapi ada dugaan di bawah pengaruh barang terlarang nggak sih? wah saya nggak tahu deh saya nggak tahu juga sih saya nggak mau ini ya Iya. Tapi dari pihak abang sendiri mendesak nggak sih untuk memeriksa kejiwaan dan turunnya? Ya tentunya itu kan kewenangan tim penyelidik dan penyidik
Polres Jakarta Timur ya apabila